Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, Kabupaten Oku Ogan Komering Ulu akan menjadi tuan rumah penyelenggara ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Sumsel. Pembukaan dan penutupan nantinya akan dilakukan oleh Gubernur Sumsel, Haji Hermanderu di Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Oku sendiri untuk mencegah adanya klaster baru COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sriwoku.com, ada Leni Juwita, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Leni. Halo, Firda. Leni, bisa Anda jelaskan kapan dimulai Porprov ke-13 Sumsel ini dan berapa lama penyelenggaraannya? Baik, Firda. Porprov ke-13 tahun 2021 ini akan dimulai tanggal 21 sampai 28 November 2021. Pembukaan sendiri akan dilaksanakan di Kabupaten Oku Selatan, tepatnya di Danau Ranau, yang akan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Hermanderu. Begitu, Firda. Leni, berapa cabur yang dipertandingkan di Porprov ke-13 Sumsel ini dan di mana saja diselenggarakannya? Untuk cabur yang akan dipertandingkan di Porprov kali ini ada sebanyak 38 cabur. Namun sebagai salah satu tuan rumah, Firda, penyelenggaraannya sendiri dilaksanakan di 3 kabupaten. Itu sesuai dengan kondisi alamnya. Ada 17 cabur dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian 12 cabur dilaksanakan di Oku Timur, dan 10 cabur akan diselenggarakan di Kabupaten Oku Selatan. Begitu, Firda. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Kabupaten Oku sendiri untuk mengantisipasi timbulnya klaster baru COVID-19 di Oku sendiri terkait adanya ajang Porprov ke-13 Sumsel ini, Leni? Baik, Firda. Saat ini memang serba memprihatinkan di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Namun perlu kita informasikan, Firda, bahwa saat ini Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri sudah dalam keadaan tidak ada kasus baru. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri melalui Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 3.000 rapid antigen. Nantinya semua atlet yang akan masuk ke Kabupaten Ogan Komering itu akan kita lakukan rapid antigen dengan cara uji petik, di mana petugas akan mendatangi hotel-hotel atau venue-venue tempat mereka bertanding. Sebelum bertanding mereka tentunya akan diperiksa dulu kesehatannya. Selain itu, untuk Kabupaten Oku sendiri juga sudah ditugaskan baik itu dari Pol PP, polisi maupun tim Satgas akan memantau agar para supporter tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan masa pandemi COVID, di mana 3M tentunya harus tetap dipatuhi, sehingga walaupun ada kerumunan massa, diharapkan tidak terjadi klaster baru. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sriwoku.com, Leni Juwita, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Leni juga sudah menghimpun keterangan dari PLH Bupati Oku, Dr. Andes Haji Edward Chandra, dan juga Ketua KONI Oku, Dr. Andes Haji Subriyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Masa pandemi COVID tadi, seperti kita ketahui, harap bukti dulu. Baik, yang pertama tentu ini sudah ada kesehatan khusus ya dari KONI ya, menjadi bagian khusus yang perlu dipersiapkan oleh kontingen. Karena kita juga diminta atlet-atlet yang dikirim itu pertama sudah vaksin artinya kan. Artinya kalau ini berlaku semua kabupaten kota untuk kontingen ini. Kita juga telah menyiapkan tim kesehatan kita, termasuk rapid antigen. Nanti kita akan lakukan uji petik pada beberapa penginapan. Kita lakukan uji petik. Kemudian juga kita antisipasi bila nanti
ternyata ada laporan, ada yang terkonfirmasi positif, maka kita akan lakukan secara keseluruhan testing pada lokasi-lokasi yang tadi ada indikasi apabila ada temuan positif. Kita daerah menyiapkan untuk rapid antigen itu. Kita sudah mencapai berapa persen, Pak? Tadi pagi 50%. Tapi yang dosis 2 benar, Pak. Ya, ini besar kemungkinan sudah melewati 55%. Kalau persiapan sebenarnya kita KONI ini cuma mempersiapkan kontingen ya. Menyiapkan kontingen itu sudah 95-96%. Karena atletnya sudah siap semua, kontingen sudah siap sesuai dengan SK KONI provinsi ya. Ya. Sesuai dengan SK KONI provinsi 16 cabur. Untuk prediksi apakah ada ini apa yang perlu diantisipasi terkait saat ini musim hujan? Ya, cuaca itu mengantisipasi cuaca terutama yang di ini, yang di lapangan. Di lapangan. Kalau yang di indoor tidak ada masalah. Ya. Kalau yang Untuk tahun ini kita target kita, Pak, apa saja yang bisa kita kita sudah dalam genggaman gitu seperti itu. Cabur apa saja? Kalau cabur yang pasti itu kan belum ada. Cuman kita paling tidak harapan kita, target kita itu masuk 5 besar untuk Sumsel itu sudah lumayan. Karena pada tahun yang lalu kita urutan ke-9. Nah, kalau kita tahun ini ya mudah-mudahan ya bisa masuk 5. Tribuners, di kawasan pesisir kota Jakarta ada tempat-tempat yang asyik untuk kulineran, yakni tempatnya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK memang dikenal sebagai salah satu destinasi hits yang tengah digemari oleh anak muda kota Jakarta. Tak hanya menawarkan banyak kuliner lezat, PIK juga memiliki sejumlah destinasi dengan spot-spot kece dan instagramable. Untuk mengetahui bagaimana suasana dan kerennya lokasi ini, saat ini kami sudah tersambung nih dengan jurnalis dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adiliana yang akan melaporkannya untuk Anda Tribuners. Halo Pebi. Halo Firda. Pebi, bisa Anda jelaskan kalau mau wisata kuliner di sana ada rekomendasi spot menarik apa yang bisa dikunjungi oleh masyarakat? Iya, Firda, bicara soal Pantai Indah Kapuk, memang saat ini kawasan PIK begitu dikenalnya merupakan salah satu destinasi yang kian banyak dikunjungi oleh kaum muda di Jakarta nih. Bukan hanya karena menyimpan banyak kuliner enak, tapi juga dengan suasananya yang kece dan juga instagramable. Nah, ini cocok sekali untuk kaum muda yang memang gemar berburu foto di sana begitu, Firda. Nah, untuk kali ini saya punya 2 rekomendasi tempat destinasi wisata kuliner yang seru di kawasan Pantai Indah Kapuk. Yang pertama adalah kulineran ala Chinatown di Pancoran PIK, begitu Firda. Nah, yang kedua, kita bisa juga menikmati beragam jenis kuliner di tepi laut dari Cove at Batavia, begitu. Nah, destinasi yang pertama ini adalah Pancoran Pantai Indah Kapuk. Jadi saya mau ngajak Tribuners untuk mencicipi beragam jenis makanan enak begitu di Pancoran ini dengan nuansa ala Chinatown, begitu tentunya juga dengan suasana yang instagramable. Nah, jadi kalau pertama kali kita berkunjung ke sini kita bisa melihat sebuah gapura besar begitu dengan konsep ala Tiongkok, begitu juga dengan suasana nuansa yang didominasi dengan warna merah begitu. Nah, di sini juga menjadi spot favorit karena lokasinya juga yang instagramable begitu, Firda. Pebi, di Pancoran PIK sendiri konsepnya dilihat dari visual begitu ala-ala Chinatown begitu. Apakah makanan di sana juga halal, Pebi? Iya, Firda, ada banyak kuliner yang bisa kita cicipi kalau berkunjung ke Pancoran PIK ini. Nah, seperti misalnya ada bakmi, kemudian juga ada es campur, ada nasi campur, kemudian juga ada beragam jenis jajanan lainnya. Nah, memang menyuguhkan pengalaman bersantap dengan suasana khas kampung pecinan. Sayangnya tidak semua jenis makanan di sini memang halal begitu.
Namun untuk teman-teman muslim yang ingin kulineran di sini nggak usah khawatir karena ada beberapa jenis makanan yang juga halal di sana begitu Firda. Nah, kemarin saya juga sempat mencicipi beberapa kuliner di sana. Nah, karena memang cuacanya sedang panas, begitu saya menikmati seporsi es campur yang memang dingin dan juga menyegarkan begitu Firda. Nah, es campur ini ada di kedai atau tenan es Fluid Aceh begitu yang sudah berdiri sejak 1985 begitu. Karena memang di sini memiliki banyak pilihan topping yang menggoda, akhirnya saya memutuskan untuk membeli seporsi es yang rekomendasi di sini begitu. Nah, sebenarnya es campur Aceh ini menawarkan banyak varian menu, tapi ada dua yang menjadi rekomendasi di sini, yaitu adalah es campur Medan dan juga es super kombinasi begitu. Nah, kemarin saya sempat mencicipi ini adalah seporsi es kombinasi begitu yang harganya adalah 48.000 per mangkoknya. Memang tak butuh waktu lama untuk proses penyajiannya sendiri karena berbagai jenis topping disajikan melimpah di dalam sebuah wadah mangkok begitu. Nah, es ini bisa langsung diminum begitu dengan dingin-dingin dengan cuaca yang panas, tentunya semakin menyegarkan ketika kita nongkrong di Pancoran Peak itu begitu. Feby, selain di Pancoran Peak begitu ada destinasi lain yang tak kalah asyik, yakni Cove at Batavia, yakni kulineran di tepi laut begitu. Ada apa saja di sana, Feby? Bisa Anda jelaskan secara detail kepada Tribuners? Iya, Firda. Jadi untuk Tribuners yang mencari rekomendasi tempat asik lainnya di Pantai Indah Kapuk, saya punya satu rekomendasi lagi, yaitu adalah Cove at Batavia. Nah, di sini Tribuners bisa wisata kuliner sekaligus menikmati suasana tepi laut yang lokasinya sendiri tidak jauh dari Pancoran Peak itu yang sudah tadi saya jelaskan, begitu Firda. Nah, memang di sini menawarkan banyak deretan tenan kuliner begitu dengan pemandangan tepi laut. Nah, kalau ke sini Tribuners bisa bebas menikmati suasananya sambil mungkin mengobrol santai bersama dengan teman-teman dan juga keluarga. Nah, beberapa kuliner yang bisa dicoba di sini adalah seperti gelato, kemudian juga ada shuki, ada Livingstone, kemudian ada Cosmic Dog dan beberapa gerai kuliner lainnya begitu. Nah, memang untuk lokasi Cove at Batavia sendiri tidak terlalu jauh dari Pancoran Pantai Indah Kapuk begitu. Nah, kalau mau ke sini nih saya menyarankan agar Tribuners jangan datang terlalu siang karena memang suasananya yang berada di tepi laut akan lebih asik jika dinikmati pada sore hari, khususnya menjelang waktu sunset begitu. Untuk tips sendiri bagi Tribuners yang ingin wisata kulineran di Peak sendiri, seperti apa informasinya, Feby? Iya, Firda. Ada beberapa tips yang bisa Tribuners lakukan kalau berkunjung ke kawasan Pantai Indah Kapuk. Nah, memang kawasan Pantai Indah Kapuk sendiri sebenarnya menawarkan banyak destinasi-destinasi menarik yang bisa dikunjungi. Begitu salah satunya adalah Pancoran Peak dan juga Cove at Batavia tadi. Nah, karena memang lokasinya yang tidak terlalu jauh, begitu Tribuners disarankan untuk mungkin menggunakan pakaian yang nyaman, misalnya seperti sepatu kets, karena dengan begitu kita jauh lebih nyaman ketika jalan-jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk, misalnya setelah berkunjung ke Pancoran, kemudian juga kita bisa melancong ke berbagai destinasi lain, salah satunya adalah Cove at Batavia tadi, begitu Firda. Nah, selain itu karena beberapa destinasi ini menawarkan food park, menawarkan berkonsep food park begitu, maka memang jauh lebih seru jika kita datang bersama dengan keluarga ataupun kerabat. Jadi tak hanya bisa sekedar menikmati kulinernya saja, tetapi juga bisa nongkrong-nongkrong seru nih sambil mungkin bercerita atau mengobrol santai atau mungkin bahkan sambil mengerjakan tugas-tugas kantor begitu yang sedang melaksanakan WFH begitu nih Firda. Nah, jadi bisa sambil makan dan juga sambil mengobrol santai di sana, sambil juga berburu foto untuk para pemburu konten begitu. Baik, terima kasih rekan Feby dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Mungkin tadi rekomendasi Feby mengenai destinasi kuliner di Jakarta yakni Pantai Indah Kapuk. Mungkin bisa Tribuners kunjungi ketika akhir pekan. Selamat bertugas kembali Feby. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah memastikan akan melanjutkan proses penertiban tempat hiburan malam atau THM di Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Hal itu menurutnya sudah ditempuh melalui semua langkah sebelum melangsungkan pembongkaran THM. Bahkan pihaknya pun menuturkan akan memimpin langsung jalannya penertiban THM tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Iya, halo rekan Firda. Desi, bisa Anda jelaskan berapa banyak ormas yang mendukung pembongkaran tempat hiburan malam di sana? Iya, baik rekan Firda. Sebelumnya Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah memastikan akan terus melanjutkan proses penertiban tempat hiburan malam yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Hal tersebut menurutnya memang sudah ditempuh melalui semua langkah sebelum melangsungkan pembongkaran. Hal itu pun disampaikan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah saat melakukan audiensi bersama puluhan ormas yang mendukung penertiban tempat hiburan malam di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang pada Jumat 19 November 2021. Bahkan pihaknya pun menuturkan bahwa akan langsung memimpin jalannya penertiban THM tersebut. Selain itu, ia pun memastikan bahwa kegiatan pembongkaran THM tersebut tidak melakukan pelanggaran HAM, sebab apa yang dilakukannya adalah untuk menegakkan Perda. Dan untuk ormasnya sendiri, memang ini sejumlah ormas yang tergabung dalam masyarakat Banten Bersatu. Di antaranya ada Pendekar Banten dan juga lembaga swadaya masyarakat. Begitu, Firda. Desi, bagaimana kemudian hasil rapat terkait penutupan THM tersebut? Dari hasil rapat bersama Forkompimda Kabupaten Serang bahwa memang pembongkaran tempat hiburan malam akan tetap dilangsungkan pada pekan depan, begitu, Firda. Kemudian kapan akan kembali dilakukan pembongkaran, begitu, Desi? Untuk dilakukan pembongkaran akan dilakukan pada pekan depan, dan untuk pengamanan pun akan lebih diperketat dengan bekerja sama bersama Polda Banten. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Desi Purnamasari dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 10 unit truk berdimensi dan memiliki muatan lebih alias truk odol ditilang saat hendak menggunakan ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Ke-10 truk odol tersebut juga diminta untuk putar balik oleh petugas. Dalam peraturannya, truk odol memang tidak diperbolehkan masuk ke jalan tol oleh pengelola PT Hutama Karya Persero ruas jalan tol Trans Sumatera tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci yang akan berikan laporan lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo, Winando. Ya, halo Firda, selamat sore Tribunnews. Winando, bisa Anda jelaskan mengapa dilakukan adanya giat razia odol di area jalan tol tersebut? Oke, Firda, menurut keterangan dari Kepala Utama Karya Ruas Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, atau lebih tepatnya Terpeka, yang melewati ruas jalan tol Trans Sumatera, dirinya mengatakan bahwa dengan adanya razia odol ini dapat mengurangi angka kecelakaan sekitar 30% dan juga meminimalisir adanya kerusakan jalan tol, terutama ruas Terbanggi Besar Kayu Agung. Oke, Firda. Winando, rata-rata kendaraan apa yang terjaring dalam razia kali ini dan apa kesalahannya? Oke, Firda, seperti yang tertera dalam video yang ditayangkan ini, terdapat beberapa kendaraan muatan seperti truk kecil maupun tronton yang melebihi kapasitas atau melebihi tonase, yaitu tonase yang diwajibkan yaitu 24 ton, rata-rata yang melintas ini sekitar 30 ton ke atas. Dan selain itu juga ada overdimensi. Overdimensi ini sendiri yaitu tinggi dan panjangnya melebihi ketentuan yang berlaku. Terdapat 5 kendaraan tronton yang ditilang oleh Polda Sumsel dan 5 kendaraan yang ditilang oleh Dishub Kabupaten Oki dikarenakan uji
kir atau surat kirnya sudah mati sejak tahun lalu, Firda. Oke. Winando, bagaimana kemudian ke depannya, apakah nantinya petugas juga akan sering melakukan kegiatan razia ini atau seperti apa informasinya? Oke, Firda, menurut keterangan Kadishub Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Pak Antonio Ramadan, bahwa kegiatan razia overdimensi overload ini sudah dilakukan sejak tahun lalu, Firda. Namun untuk di ruas jalan tol ini ada bekerja sama dengan pihak Hutama Karya untuk di ruas jalan lintas Timur Sumatera atau Jalintim sendiri sudah rutin dilakukan karena rata-rata emang pengguna atau pengendara mobil ini tidak mengetahui jika kendaraannya melebihi kapasitas atau overdimensi overload, Firda. Dan kegiatan ini juga akan dilakukan ke depannya di ruas-ruas lain seperti di jalan dalam kota, Jalintim, dan di jalan masuk atau gerbang tol Kayu Agung Terbanggi Besar, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Winando tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Hutama Karya Ruas Terpeka, Yoni Satyo Wisnuwardono, dan juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Antonio Ramadan. Berikut liputannya untuk Anda. Giat hari ini dalam rangka kampanye keselamatan berkendara, manajemen kami melakukan operasi setuju. Jadi selamat sampai tujuan, di mana salah satu item di dalam setuju itu adalah komitmen berkendara dengan selamat, mengurangi angka fatalitas kecelakaan, termasuk mengantisipasi adanya kendaraan odol. Odol itu overdimension dan overloading, yang kadangkala memang kecepatan rata-rata tempuhnya adalah kurang dari ketentuan berkendara di jalan tol, yaitu kurang dari 60 km per jam. Pak, ini ada berapa banyak yang diputar balik hari ini, Pak? Ada sejumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan odol. Kami juga bekerja sama dengan PJR, dengan kepolisian, dan dengan Dinas Perhubungan untuk mengantisipasi kendaraan odol melintas di jalan tol. Karena kami sebagai badan usaha jalan tol berwenang untuk menolak kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak, dampaknya apa? Bakal jalan bakal rusak atau gimana gitu? Salah satu dampak yang diakibatkan dari kendaraan overload dan overdimension ini memang menyebabkan umur dari konstruksi jalan lebih pendek, jadi lebih cepat rusak. Terima kasih. Memang pada hari ini tanggal 19 November 2021 kami bersama AK, khususnya AK, melaksanakan giat operasi odol, overload atau overdimensi. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilaksanakan pada hari ini, karena ini bukan yang pertama, ini sudah kita lakukan yang kedua kali. Harapan kami agar supaya program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, setidaknya mengurangi kapasitas kendaraan-kendaraan yang bermuatan lebih atau dimensinya lebih. Untuk sementara ini sudah berapa kendaraan yang dikatakanlah melanggar aturan gitu, Pak? Seperti yang kita lihat, ini sudah ada 3 kendaraan yang melanggar, yaitu kelebihan muatan dan kelebihan dimensi. Dan kelengkapan surat-surat untuk penilangan nanti ada di PJR Polda Sumsel. Jadi yang jadi target ini, Pak, apa saja yang diperiksa, Pak, terkait odol ini, Pak? Kalau yang pertama itu terkait dimensi dan muatan. Juga kalau kami dari Dinas Perhubungan itu surat kelengkapan pengemudi. Pak, ini berapa, Pak, yang sudah diputar balik itu berapa muatannya itu, Pak? Kalau yang baru kita lihat tadi itu ada yang kelebihan 13 ton. Jadi 13 ton itu melebihi kapasitas muatan yang tadinya di suratnya itu 18 ton, tetapi itu di 32 ton. So, sejenak kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Musibah kebakaran terjadi di Jalan AMD RT 20, Desa Malinau, Kota Kabupaten Malinau pada Jumat 19 November malam, sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa nahas tersebut mengakibatkan 7 keluarga kehilangan hunian. Api melahap habis 4 bangunan di wilayah permukiman penduduk, 4 rumah dan 1 rumah kontrakan kini tersisa puing-puing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Supri. Halo rekan Fitza. Supri, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya kebakaran tersebut? Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuners. Kejadian ini tepatnya terjadi pada malam kemarin, atau malam tadi sekira pukul 7.40 malam atau 19.40 WITA, di mana kejadian ini terjadi pada malam hari berhampiran dengan pusat pemukiman penduduk di wilayah Pasar Induk,
wilayah Pasar Induk merupakan tempat permukiman yang bisa dikatakan sebagai wilayah padat penduduk. Dalam kejadian tersebut, seperti yang dilaporkan sebelumnya, bahwa ada 4 bangunan yang terbakar, di mana satu diantaranya kontrakan. Peristiwa ini terjadi tepat sebelum pelaksanaan sholat Isya di wilayah tersebut, dan api atau kobaran api bisa dilihat dari jarak pandang sekira lebih dari 5 km. Jadi apinya membumbung tinggi begitu, dan pada saat pemadam atau petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, api sudah terlanjur melahap 4 rumah. Dan sebelum menyebar ke sejumlah permukiman warga yang di wilayah belakang merupakan wilayah pertanian, sedangkan di sebelah kiri dan kanan adalah wilayah permukiman. Api sempat diredam sebelum menyebar ke permukiman warga sekitar. Data sementara ada 4 bangunan, 1 kontrakan yang ludes terbakar dalam kejadian tersebut, Firda. Supri, berapa lama proses pemadaman ini berlangsung oleh petugas dari Damkar sendiri? Baik, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas Damkar di lapangan, bahwa pada saat kejadian, hasil pantauan kami juga bahwa peristiwa ini kebakaran berhasil diredakan sekira pukul 21.45 atau sekitar pukul 9.45 malam. Di awal memang petugas pemadam kebakaran kewalahan memadamkan api karena akses menuju ke wilayah tersebut kurang, dan pasokan air untuk memadamkan kebakaran juga sulit untuk didapatkan. Jadi memakan waktu sekira 2 jam lebih baru api berhasil dipadamkan. Menurut keterangan dari Kepala Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Malinau, bahwa sumber api dimulai dari belakang, di mana permukiman wilayah belakang ini adalah rumah kos-kosan atau rumah kontrakan. Kemudian beralih ke wilayah depan, di mana wilayah depan ini adalah rumah pribadi penduduk, salah satunya rumah toko yang pada saat itu rumahnya tidak ada penghuni pada saat itu. Data terakhir yang sempat kami himpun mulai sehingga pagi tadi, ada 7 kepala keluarga yang terdampak, ada sekitar 23 jiwa yang mengungsi, kemudian 4 bangunan, 3 rumah pribadi dan 1 rumah kontrakan ludes terbakar. Supri, apakah saat ini sudah diketahui begitu mengenai dugaan penyebab terjadinya kebakaran tersebut? Saat ini belum ada informasi, Firda, terkait dengan masih diperiksa dan diselidiki oleh pihak berwajib. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi di permukiman tersebut, warga sekitar, bahwa sebelum kejadian, tepatnya pukul 7 malam, sempat terjadi gangguan kelistrikan, di mana pemaparan warga sekitar bahwa lampu sempat mati sebanyak 2 kali dan berkedip-kedip begitu, dan pada saat kejadian gangguan tersebut berkelanjutan sehingga pada akhirnya padam. Dan setelah saat itu didapatkan informasi bahwa terjadi kebakaran di wilayah sekitar. Untuk informasi awal, sama seperti kasus kebakaran sebelumnya, di mana ini diduga kuat karena korsleting listrik berasal dari wilayah belakang permukiman, di mana wilayah kontrakan ini salah satunya tidak terisi dengan penghuninya, tidak dihuni begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa di wilayah tersebut puncak kebakaran wilayah belakang dan menyebar ke permukiman penduduk wilayah depan, gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dugaan penyiksaan pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan SPN Dirgantara Batam mendapat atensi dari Polda Kepulauan Riau. Polisi akan segera memeriksa saksi-saksi termasuk pengelola yayasan sekolah. Ada 5 korban siswa yang melakukan pelaporan dalam kasus ini, yakni IN 17 tahun, SA 18 tahun, RA 17 tahun, GA 17 tahun, dan FA 17 tahun.
Dari hasil pemeriksaan ada sejumlah fakta baru yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, yakni para korban mendapatkan perlakuan kekerasan sudah sejak duduk di bangku kelas 1 hingga kelas 3 SMK. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumbantobing yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Beres. Baik. Halo, rekan Firda. Beres, bisa Anda jelaskan apa hasil pemeriksaan sementara dari tim Polda Kepulauan Riau? Oke, baik. Jadi beberapa hari terakhir dunia maya dihebohkan dengan informasi ataupun berita terkait adanya dugaan penyiksaan 5 anak di sekolah SMK Penerbangan Dirgantara begitu. Nah, hal ini bermula dari laporan dari anak kepada orang tua begitu. Nah, kemudian ditindaklanjuti dari orang tua. Nah, semalam ataupun kemarin pagi orang tua melaporkan peristiwa ini ke di Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri. Nah, begitu cepat dari Polda Kepri langsung menindaklanjuti begitu, melakukan pemeriksaan CCTV, melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk korban. Nah, dalam pemeriksaan juga KPPAD begitu korban mendapatkan pendampingan. Nah, dari hasil pemeriksaan bahwa ditemukan sejumlah dokumen bukti dari CCTV adanya dugaan penganiayaan begitu. Nah, anak siswa itu diborgol, lehernya diborgol begitu, juga dirantai. Nah, di sekolah juga oleh kepolisian ditemukan ruangan jeruji yang dari pihak sekolah menyebutkan bahwa itu ruang konseling seperti itu. Nah, jadi saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Itu penyampaian dari Direktur Kriminal Umum Polda Kepri. Begitu. Beres, bisa Anda jelaskan dari pemeriksaan korban dan juga saksi-saksi apa bukti-bukti yang ada, bukti-bukti adanya penyiksaan di sekolah tersebut? Oke, berdasarkan keterangan dari Direktur Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol Jepri, jadi pihaknya sudah melakukan ataupun sudah mendatangi lokasi, mendatangi TKP, sudah memeriksa CCTV dan sudah memeriksa kondisi fasilitas sekolah begitu. Nah, ada beberapa foto yang didapatkan dari rekaman CCTV yang anak siswa 5 orang ini sudah diborgol lehernya, terus tangannya dirantai. Nah, mereka tidur di sel yang maksudnya ada ruang jeruji di sekolah tersebut. Nah, terus informasi tambahan juga dari Direktur Kriminal Umum Polda Kepri bahwa perlakuan ini sudah berlangsung dari sejak kelas 1 SMK hingga kelas 3 saat ini. Begitu, rekan Firda. Beres, saat ini ada berapa siswa yang sudah melaporkan adanya penyiksaan tersebut? Apakah nantinya juga akan pihak kepolisian juga akan mengembangkan kasus ini? Nah, oke, baik. Untuk saat ini berdasarkan informasi dari Dirkrim Polda Kepri bahwa pihaknya masih terus melakukan pengembangan. Nah, namun hingga saat ini ada 5 korban yang sudah melapor. Mereka mendapatkan pendampingan dari PPA, yang melapor juga didampingi kedua orang tuanya. Begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Dirkrimum Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Jeffrey Siagian, terkait adanya penganiayaan di sekolah. Berikut liputannya untuk Anda. Kemarin mengundang ke masing-masing pihak, sehingga tadi pagi kami bisa berkumpul dengan rekan-rekan dari instansi terkait, dan juga mengetahui langsung tentang kejadian yang dialami oleh masing-masing korban ini. Ya. Ini kami lakukan langkah ini secepatnya, dan setelah kami melakukan tadi gelar perkara awal dan mendengarkan cerita dari masing-masing korban, sehingga kami segera memberikan laporan polisi, dan pada hari juga laporan polisi terbit, dan pada hari ini juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa sudah kita melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi. Dalam hal ini dari keluarga juga sudah kita beri keterangan, dan kita harapkan nanti kedepannya ini perkara ini cepat kita naikkan ke proses selanjutnya. Demikian kami laporkan. Kita beralih ke Papua, Saudara. Polairut Polda Papua melaksanakan vaksinasi kepada warga di Kota Jayapura pada Kamis 18 November. Vaksinasi untuk masyarakat ini digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT Airruf ke-71.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Hendrik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Hendrik. Ya, halo, selamat sore waktu Papua, rekan Dea dan juga Tribuners. Rekan Firda, maaf. Ya, Hendrik, bisa Anda jelaskan vaksinasi tersebut dilaksanakan di berapa tempat dan bagaimana pelaksanaannya? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil wawancara bersama Dir Airot Polda Papua, Kombes Pol Kasmoluan, ia menjelaskan bahwa ada 2 tempat yang dilaksanakan vaksinasi ini, yakni di Dermaga Pol Airot Polda Papua yang tepatnya berada di Kota Jayapura, dan juga tempat kedua yakni di kawasan Kabupaten Jayapura, yakni Danau Sentani. Begitu rekan Firda. Kemudian bagaimana antusiasme warga yang ikut vaksinasi kali ini, Hendrik? Ya, rekan Firda, untuk antusias warga sangat baik ya, di mana dari pantauan saya tepat pada pukul 8:30 pagi, warga di seputaran Kota Jayapura, yakni dari Hamadi, Dok 8 maupun Dok 9, sudah berbondong-bondong datang untuk mengikuti vaksinasi, yakni vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Begitu rekan Firda. Di vaksinasi kali ini, gelaran vaksinasi kali ini, Hendrik, berapa banyak target dari vaksinasi tersebut? Iya, dari hasil wawancara bersama Kombes Pol Kasmoluan, ia menjelaskan bahwa pihaknya membantu pemerintah yakni dengan menargetkan sebanyak mungkin. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik, atas laporan Anda. Dan tadi Hendrik juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari Dir Polairut Polda Papua, Kombes Pol Kasmoluan. Berikut liputannya untuk Anda. Yang ke-71, masyarakat yang hadir di sini ada beberapa lapisan yang kita bawa, yaitu terutama masyarakat yang ada di sekitar pantai, baik Hamadi, itu di Dok 9 dengan cara yaitu anggota menjemput dengan sarana transportasi yang kita miliki karena untuk memudahkan mereka untuk mobilitasnya. Terus vaksin pada pagi hari ini juga kita dilaksanakan di 2 tempat, 1 di Dermaga, 2 di Danau Sentani. Jadi kita kerjasama dengan tim kesehatan dari Dokes, ada 3 tim. 2 tim ada di dermaga kita, 1 tim ada di Danau Sentani. Adapun target vaksin pada pagi hari ini yang terdaftar, biasanya ada yang menyusul. Tadi malam sudah terkumpulkan sekitar 300 untuk pagi hari ini. Itu yang bisa saya. Kemudian izin untuk dari jam 9 sampai sekarang ini sudah berapa banyak antusias warga? Sudah ada sekitar 50% ya kalau digabung dengan laporan dari Danau Sentani. Karena saya bilang tadi ada 2 tim, 1 tim di Dermaga, 1 tim di Danau Sentani. Kenapa? Kita di sana sudah hampir 100 orang, kasihan kalau mereka kita geser ke sini jauh, maka tim kesehatannya tim vaksin yang kita geser ke sana. Mayoritas di sini untuk usia berapa? Usia di sini mulai remaja sudah dipisah sampai orang tua sesuai dengan nanti hasil screening ya. Kita kan ada screening itu yang menentukan baik itu vaksin yang pertama maupun vaksin yang kedua ya. Kita perbolehkan di sini karena katakan vaksin ini sebagian masyarakat yang hadir ini rata-rata yang pernah mengikuti vaksin pertama di tempat kita. Dari Papua kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pria bernama Sarmanto, 55 tahun, warga Dusun Gunung Cilik, RT 1 RW 4, Desa Melepoharjo, Kecamatan Wuryanto, Wonogiri, bisa menghirup udara bebas Rabu 17 November. Yang bebas seusai 45 tahun mengalami gangguan jiwa alias ODGJ sehingga terpaksa dipasung. Kini Sarmanto juga mendapatkan perawatan medis yang layak di RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Erlangga Bima Sakti yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Bima. Halo rekan Firda, selamat siang. Bima, bisa Anda jelaskan apa alasan yang membuat Sarmanto ini dipasung hingga lebih dari 40 tahun? Oh ya, menurut keterangan dari Kapolres Wonogiri AKBP Didit Dus Susanto melalui Kasubsi Penmas Polres Wonogiri, ada Iwan Sumarsono ya, si Sarmanto ini si pria yang dipasung hampir lebih dari 40 tahun ini kondisi kejiwaannya sangat sensitif. Jadi si Sarmanto ini mudah tersulut emosinya. Jadi sehingga si pihak keluarga ini memutuskan untuk memasung karena ditakutkan nanti bisa melukai dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Kemudian juga
si Sarmanto ini bahkan marah atau berteriak-teriak ketika mendengar percakapan orang lain, bahkan suara binatang pun. Jadi dan akhirnya oleh pihak keluarga diputuskan untuk dipasung. Jadi si Sarmanto ini mengalami gangguan kejiwaan sejak dia masih duduk di kelas SD, begitu. Dan selama dipasung ini hanya menjalani pengobatan alternatif. Bima, kemudian apakah ada kendala ketika tim gabungan melepaskan Sarmanto dari pasungan tersebut? Oh ya, dari tim gabungan kemarin jadi sempat melakukan pendekatan persuasif. Jadi kan tidak bisa langsung ya kalau seperti ini, harus melalui pendekatan dulu ke keluarga, kemudian bagaimana nanti kalau si yang bersangkutan ini dibebaskan kemudian mendapat perawatan yang lebih layak, bagaimana? Nah, itu sempat menjadi ada bujukan terlebih dahulu, baru akhirnya si pihak keluarga juga akhirnya mengizinkan gitu. Dan selanjutnya juga di rumah yang digunakan untuk dipasung itu akan dibongkar. Jadi menurut Iwan, menurut si Kasubsi Penmas Polres Wonogiri tadi, jadi menurut petunjuk medis, jadi rumah itu dibongkar agar menghilangkan memori buruk si Sarmanto tentang pemasungan yang dialaminya, begitu. Oke, kemudian di Wonogiri selain Sarmanto begitu, apakah ada ODGJ lainnya yang juga masih terjerat pasung, Bima? Kemarin menurut Dinas Sosial Wonogiri yang sempat dimintai keterangan, jadi hingga saat ini masih ada sekitar 6 ODGJ di Wonogiri yang mengalami jerat pasung. Jadi alasannya sama ya, jadi ditakutkan oleh pihak keluarga, ditakutkan si ODGJ ini yang dipasung ini akan bisa melukai dirinya sendiri maupun di orang sekitar. Jadi akhirnya dipilihlah jalan pemasungan itu, begitu. Kemudian setelah dibebaskan dari pasung begitu, kemudian apa yang dilakukan oleh tim dari pihak kepolisian sendiri untuk ODGJ yang sudah dibebaskan ini? Untuk terkhusus Sarmanto ini ya, jadi si Sarmanto ini dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudiran Mangunsumarso untuk dilakukan perawatan medis yang layak. Jadi informasi terbaru juga dari Direktur Rumah Sakit Dr. Sudiran Mangunsumarso, Dr. Sudarma, ya saat ini si Sarmanto masih dirawat di rumah sakit, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petugas BNN Kota Langsa bersama Pemko Langsa melakukan tes urin bagi petugas Satpol PP dan WH Langsa di Aula Cakdon BPKD Kota Langsa. Hasilnya ada sebanyak 22 oknum Satpol PP dan WH yang positif narkoba. 22 oknum anggota Satpol PP dan WH tersebut yang positif narkoba akan dirumahkan sementara selama 3 bulan ke depan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Zubir yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Zubir. Halo, selamat siang Firda. Zubir, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan tes urin terhadap Satpol PP dan juga WH di Langsa sendiri dan hingga mendapatkan adanya 22 personil yang kedapatan positif narkoba? Oke, saya jelaskan Firda. Sebelum dilakukan tes urin, Wali Kota Langsa Usman Abdullah atau yang akrab disapa Tuki Suum melakukan apel siaga khusus untuk 400 lebih anggota Satpol PP dan WH Kota Langsa. Setelah dilakukan apel siaga, Pemko Langsa ternyata sudah mempersiapkan melakukan tes urin. Tes urin dilakukan bekerja sama dengan BNN Kota Langsa. Setelah apel, semua anggota Satpol PP dan WH diarahkan untuk menunggu satu persatu dilakukan tes urin di Aula Cakdon atau Aula Kantor BPKD Kota Langsa. Hingga akhirnya satu hari pelaksanaan tes urin didapati sekitar 22 orang anggota Satpol PP yang terindikasi positif urinnya positif narkoba. Narkoba dari berapa jenis, mungkin dari ada sabu-sabu, ganja dan lainnya.
Subir lantas bagaimana tindakan yang diambil oleh pihak di sana BNN sendiri untuk oknum Satpol PP dan WH yang positif narkoba ini? Oke, jadi setelah diketahui hasil dari tes urin, BNN melaporkan hasil tes urin langsung kepada Sekda. Sekda selanjutnya membawa laporan tersebut langsung kepada Wali Kota, hingga akhirnya Wali Kota mengambil keputusan untuk ke-22 anggota Satpol PP dan WH tersebut dilakukan pembinaan dan sanksi tegas untuk tahap pertama. Ke-22 oknum tersebut diberhentikan sementara selama 3 bulan atau dirumahkan selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu mereka wajib setiap harinya melakukan rehabilitasi di BNN Kota Langsa. Selain sanksi 3 bulan dirumahkan, gaji mereka juga dipotong 50%. Selain itu, selama 3 bulan ke depan mereka akan diaktifkan kembali, dan selanjutnya di beberapa hari setelah aktif akan dilakukan kembali tes urin. Apabila hasil tes urin kedua nanti mereka tetap juga positif, kemungkinan akan diambil tindakan lebih tegas lagi, yaitu hingga pemberhentian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Zubir, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Kamis 18 November hingga Sabtu 20 November 2021. Satu agenda diantaranya yakni mendatangi tempat pelelangan ikan dan kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas Hiu Macan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan Dinas Perikanan Mesuji melihat langsung alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Alat tangkap ikan berikut cara kerjanya itu akan menjadi bekal bagi Dinas Perikanan Mesuji untuk menerapkannya di perairan Mesuji. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Rangga Yusuf yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rangga. Halo rekan Firda dan Tribuners. Rangga, bisa Anda jelaskan seperti apa alat tangkap ikan ramah lingkungan yang dilihat oleh rombongan Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji di Jambi ini? Baik rekan Firda dan Tribuners, jadi Dinas Perikanan Kabupaten ini berkunjung ke Pokmaswas Hiu Macan yang berada di Pelabuhan Tungkal di Provinsi Jambi ya. Jadi di sana sebenarnya pengen melihat bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas di perairannya, sekaligus melihat alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Jadi alat tangkap ikan ramah lingkungan ini memang penggunaannya pasif ya, jadi tidak bergerak gitu. Jadi tidak merusak terumbu karang pastinya karena dia penggunaannya pasif dan tidak eksploitasi secara berlebih begitu. Rangga, kembalinya ke Mesuji nantinya, program apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan mengadopsi apa yang dilihat di Jambi? Baik rekan Firda dan Tribuners, bisa saya jelaskan juga. Jadi Dinas Perikanan ini sangat tertarik sekali dengan yang pertama kan Dinas Perikanan ini telah berkunjung ke Pokmaswas yang ada di Provinsi Jambi dan juga ke tempat pelelangan ikan yang ada di Provinsi Jambi. Yang pertama itu tertarik sekali dengan cara pengawasan yang berbasis kearifan lokal. Yang pertama berbasis kearifan lokal di sini pengen mengadopsi yang disebut dengan lubuk larangan. Jadi nantinya di Mesuji sendiri sebenarnya ada kebudayaan namanya lebak lebung. Lebak lebung itu adalah proses pelelangan yang ada di perairan Mesuji. Namun sekarang ini memang sudah tidak dijalankan lagi karena kurangnya ikan yang ada di perairan Mesuji. Jadi kebudayaan lebak lebung ini akan dimix atau diperpadukan dengan kebudayaan di Jambi yaitu lubuk larangan. Pertama itu, yang kedua adalah tempat pelelangan ikan. Karena di Mesuji sendiri sebenarnya ada fasilitas tempat pelelangan ikan tapi belum beroperasional. Jadi masih sebatas bangunan saja, belum beroperasi. Dan dilihat di tempat pelelangan ikan yang ada di Provinsi Jambi secara perairan dan teritorial itu sangat persis sekali dengan kondisi yang ada di Kabupaten Mesuji. Sehingga ini bisa jadi gambaran ke depan buat Kabupaten Mesuji bagaimana nantinya tempat pelelangan ikan yang ada di Sidang Muarajaya, Kecamatan Rawajitu Utara di Kabupaten Mesuji ini bisa segera beroperasi. Yang salah satunya dari Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji pada tahun 2022 nanti ia akan
menganggarkan pembangunan dermaga jeti yang diharapkan para nelayan bisa sandar ke tempat pelelangan ikan yang ada di Rawajibu Utara, begitu rekan Firda dan Tribunas. Rangga, lantas apa agenda lainnya dari rombongan Dinas Perikanan Mesuji di Jambi selain melihat adanya alat tangkap ikan di sana? Ya, jadi agendanya ini selain ke Pokmaswas dan melihat alat tangkap ikan ramah lingkungan, yang pasti ke tempat pelelangan ikan di Provinsi Jambi ya. Di sana pengen tahu bagaimana bisa fasilitas pelelangan ikan ini beroperasi dengan ramai begitu. Terus dilanjutkan melihat lubuk larangan secara langsung, rekan Firda dan Tribunas, karena memang dari Dinas Perikanan sangat tertarik sekali ketika mendengar konsep pengawasan berbasis kearifan lokal ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi, sehingga Dinas Perikanan ini memutuskan untuk menambah harinya rekan Firda dalam tujuan kerja untuk melihat secara langsung bagaimana skema lubuk larangan yang akan ditetapkan, karena di dalam skema lubuk larangan ini memang ada zona-zona yang boleh ditangkap dan tidak boleh ditangkap sama sekali, sehingga menjaga ekosistem ikan yang ada di sungai. Begitu rekan Firda dan Tribunas. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Rangga Yusuf atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rangga juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Pokmaswas Hiu Macan, Kadir, dan juga Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan Mesuji, bernama Sumarsono. Berikut liputannya untuk Anda. Itu kami itu Pokmaswas ini istilahnya orang nelayan juga ya. Iya. Nelayan ini masalah kami mengawasi sambilan silanya mencari rezeki Pak, sambil melaut sambil mengawasi. Yang seperti saya katakan tadi yang ada pelanggaran tadi lah. Cuma kita mengatasi yang masalah pelanggaran seperti yang mangrove tadi, yang meracun tadi. Nah kita kerjasama istilahnya Polair, kalau bisa sama Dinas Perikanan. Nah itu fungsinya. Selama sakir. Yang meracun tadi ya kami lapor ke sakir tadi, langsung ke Provinsi Jambi, yang kanan langsung ke dinas. Jadi koordinasi antar pemerintahan itu terjalan ya? Sampai sekarang masih Pak. Sampai sekarang. Jadi kalau ngawas hutan mangrove, kalau memang ada yang menebang hutan mangrove, saya tak mau bentrokan Pak. Saya kasih tahu, dia istilahnya menebang hutan mangrove, saya laporkan langsung ke dinas. Yang meracun juga begitu? Yang meracun kayak gitu juga. Sama juga terus tadi, yang melanggar. Jadi kita tak ada istilahnya bentrokan lagi. Laporin ke dinas langsung ke Provinsi Jambi. Baik, terima kasih Mas Rangga. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak Ketua Pokmaswas. Intinya Pak, silaturahmi kami kesini Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji mewakili pimpinan kami Pak Kepala Dinas dan Pak Bupati. Intinya ingin menggali lebih jauh bagaimana penerapan Pokmas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari dalam rangka meningkatkan kualitas kelompok itu sendiri untuk bisa menjaga kelestarian alam yang ada sektor perikanan. Nah, intinya itu Pak. Jadi apapun yang Bapak sampaikan tadi di pertemuan itu sudah sangat cukup buat jadi referensi Pak buat saya. Artinya ini persis daerah kami, daerah di sini Pak, Kuala Tungkal, Pokmasnya Bapak, ini persis dengan di Muara Jaya. Di tempat kita akan melaksanakan kegiatan TPI sudah kita bangun tapi belum terlaksana, mungkin tahun depan insya Allah kita mulai. Jadi kita belajar banyak nanti dari sini, belajar banyak, kami bertanya bagaimana kita tahun depan bisa melaksanakan ini dengan Pokmas yang baik seperti Bapak tentunya yang dia sudah mendapatkan penghargaan dari DKP Pusat Pak ya. Speedboat Kejaksaan Negeri atau Kejari Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kecelakaan. Speedboat Kejari Wakatobi itu mengalami kerusakan mesin di tengah laut perairan Kaledupa pada Jumat 19 November siang. Seorang nahkoda kapal pengangkut rombongan Kejaksaan Negeri Wakatobi, Herianto Jailani, meninggal dunia pada Jumat 19 November. Herianto Jailani meninggal dunia di atas speedboat Kejari Wakatobi setelah sebelumnya sempat pingsan saat kapal mati. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Fadli Aksar, yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Fadli. Ya, halo Firda. Fadli, bisa dijelaskan bagaimana kronologi nahkoda speedboat rombongan Kejari Wakatobi ini meninggal dunia?
Iya, Nakoda baik Tribuners, Nakoda speedboat rombongan Kejari Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara meninggal dunia di tengah laut saat kapal mengalami kecelakaan, dalam hal ini mati mesin. Kapal tersebut atau Nakoda rombongan speedboat rombongan Kejari datang dari mereka berangkat dari Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka sendiri hendak menuju ke Pulau Wanci. Tiba di perjalanan tepatnya di perairan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, kapal kemudian mengalami mati mesin. Saat masih mati mesin, Nakoda tersebut kemudian pergi ke bagian belakang kapal untuk mengecek mesin tersebut. Saat hendak melakukan pengecekan, Nakoda tersebut kemudian tiba-tiba jatuh pingsan. Tak lama kemudian setelah pingsan, Nakoda tersebut kemudian meninggal dunia di atas kapal. Begitu. Kemudian bagaimana Fadli, seperti apa evakuasi penyelamatan dan dilakukan oleh kantor pencarian dan pertolongan dari Kendari sendiri? Ya, setelah Nakoda tersebut pingsan, kemudian salah satu anggota Kejaksaan Negeri Wakatobi kemudian menghubungi staf Kejaksaan Negeri Wakatobi di kantor untuk meminta bantuan pertolongan dari Basarnas. Salah satu staf Ali Mardani kemudian datang menuju kantor Basarnas untuk meminta bantuan sekitar pukul 12 siang. Setelah sholat Jumat, rombongan atau tim rescue Posar Wakatobi langsung melakukan evakuasi menuju ke perairan Kaledupa sejauh 38 km atau 21 mil laut. 1 jam berikutnya tim SAR kemudian tiba untuk melakukan evakuasi medis terhadap satu nakoda yang pingsan. Namun setiba di perairan atau di speedboat yang mengalami kecelakaan itu, nakoda sudah meninggal dunia. Selanjutnya semua penumpang kemudian dievakuasi menuju wisata laut ke hotel wisata, ke dermaga hotel wisata. Begitu, Firda. Fadli, berapa penumpang yang selamat dan meninggal dunia dari insiden kecelakaan ini? Ya, penumpang sendiri terdiri dari sebanyak 6 orang, terdiri dari 3 pegawai Kejaksaan Negeri Wakatobi, 1 anggota Polres Wakatobi, kemudian 1 ABK dan 1 nakoda yang meninggal dunia di atas kapal. Ke-6 penumpang ini dievakuasi ke dermaga hotel wisata Wanci, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian jenazah dari nakoda ini kemudian dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sultra, Fadli Aksar atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Fadli juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KKP Kendari, Aris Sofingi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, pada hari ini, pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Basarnas Kendari menerima laporan dari Posar Wakatobi bahwa 1 speedboat mengalami trouble engine di perairan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dengan POB 6 orang. Dari POB 6 orang tersebut, 1 orang dilaporkan pingsan pada saat terjadinya trouble engine tersebut. Selanjutnya pada pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, kami segera memberangkatkan tim rescue dari Posar Wakatobi dengan menggunakan RIP dengan perjalanan kurang lebih 1 jam ke lokasi kejadian. Dan pada pukul 14:04 waktu Indonesia Tengah, tim rescue telah sampai di lokasi kejadian dan segera mengevakuasi terhadap POB yang berada di speedboat yang mengalami trouble engine tersebut. Untuk kondisi korbannya seperti apa, Pak? Untuk kondisi korban, POB 6 orang
yang satu orang pada awalnya dilaporkan mengalami sakit dan pingsan. Setelah tim tiba di lokasi, ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban yang meninggal dunia dan 5 POB lainnya segera dievakuasi ke dermaga hotel wisata yang berada di Wanci. Dalam menjalankan pelayanan dan pembinaan di dalam lapas perempuan kelas 2A Tenggarong kembali melaunching 6 program inovasi layanan publik dan inovasi tugas pengamanan, di mana pelayanan yang dilaunching secara simbolis pada peringatan Hari Pahlawan 10 November lalu diperuntukkan bagi masyarakat dan warga binaan di lapas. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltim. Ada Aris Joni yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Aris. Ya, Frida. Aris, bisa Anda jelaskan apa saja 6 program yang di-launching oleh pihak lapas kelas 2A ini? Ya, lapas perempuan kelas 2A Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, baru-baru saja meluncing sebanyak 6 program inovasi layanan dan pengamanan di Lapas Perempuan Tenggarong, di mana ke-6 program tersebut merupakan program yang dibuat oleh kawan-kawan CPNS lapas sendiri yang baru masuk di dalam lapas, yang baru masuk di instansi lapas. Sebelumnya bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan, secara simbolis Lapas Perempuan Tenggarong launching 6 program itu, di antaranya di mana ada tiga program pelayanan, yakni Sidayaku atau sistem pendaftaran layanan kunjungan. Kemudian ada sistem layanan aduan atau Sipadu. Yang ketiga ada juga program sistem data manajemen lalu lintas pegawai atau disingkat ETAM Intai. Terus ada juga pelaporan intelijen pengamanan atau peran teman, dan Sikobra, sistem kontrol berangdang, dan terakhir ada Siporanda, sistem pelaporan penggeledahan. Itu 6 yang di-launching baru-baru ini oleh Lapas Perempuan Tenggarong, Frida. Kemudian Aris, inovasinya apa, dalam bentuk apa saja dari program tersebut? Oh ya, dari 6 itu, dari 6 program inovasi tersebut ya dibagi 2 menjadi ada sistem inovasi dalam bentuk layanan, ada 3 inovasi yang berbentuk pelayanan, yakni Sidayaku atau sistem pendaftaran layanan kunjungan, itu di mana masyarakat diperbolehkan melakukan kunjungan tapi melalui sistem pendaftaran terlebih dahulu dan boleh menitipkan makanan secara online kepada petugas lapas. Ada Sipadu dan Etam Intai, itu 3 pelayanan sistem inovasi dalam bentuk pelayanan. Kalau 3 sistem inovasi dalam bentuk pengamanan ada peran teman, Sikobra, dan Siporanda, di mana ada laporan intelijen, di dalamnya ada sistem kontrol untuk pegawai, kemudian ada juga sistem pelaporan dalam kegiatan-kegiatan penggeledahan. Begitu, Frida. Aris, kemudian tujuannya apa untuk dibuat program-program tersebut? Ya, program tersebut di mana di launching atau dibuat juga oleh lapas dalam rangka untuk mempermudah sistem pelayanan dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana pada masa, walaupun Kutai Kartanegara dalam kondisi PPKM level 1, namun batasan-batasan yang dilakukan lapas tetap dilakukan. Nah, cara mempermudahnya yakni dengan membuat sistem-sistem program inovasi berbasis digital, seperti itu. Jadi mempermudah pelayanan dan pengamanan, juga mengurangi tatap muka atau
mencegah banyaknya kontak fisik seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Aris Joni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masyarakat 4 desa yakni Desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur, Desa Bandar Abung, Desa Bandar Sakti, dan Desa Bangunsari, Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara menggelar aksi demonstrasi Kamis 18 November. Masa aksi menuntut PT PLN untuk memberikan ganti rugi dan kompensasi atas tanah bangunan dan tanah tumbuh milik masyarakat yang dilalui jalur saluran udara tegangan tinggi jalur Kota Bumi Menggala. Pihak PLN selama ini hanya memberikan janji-janji belaka tanpa adanya solusi yang konkret. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Anung Bayuardi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bayu. Halo, Kak Firda. Bayu, bisa Anda jelaskan ganti rugi tanam seperti apa yang sebenarnya dituntut oleh warga dari 4 desa tersebut? Ya, Kak Firda, bisa dijelaskan bahwa mereka menuntut ganti rugi lahan yang dilewati oleh kabel ataupun listrik yang dibangun oleh PLN. Mereka menuntut ganti rugi itu sejak tahun 2017 hingga sekarang belum terrealisasi, Kak Firda. Bayu, kemudian apakah lahan itu selama ini menjadi sumber mata pencarian warga sehingga mereka memprotes begitu? Ya, rekan Firda, bisa dijelaskan lahan tersebut merupakan lahan pertanian yang dimiliki oleh warga setempat. Sehari-hari mereka bercocok tanam seperti singkong, padi, dan sebagainya, rekan Firda. Lalu bagaimana warga ini dalam 3 tahun, dari tahun 2017 hingga tahun 2021? Kemudian bagaimana warga ini mencukupi kebutuhan hidupnya ke depan? Ya, rekan Firda, mereka masih bercocok tanam di tempat tersebut meskipun sudah dilalui oleh kabel listrik oleh PLN. Namun hingga sekarang juga mereka masih menuntut ganti rugi yang belum kunjung terrealisasi, bahkan mereka masih tetap bercocok tanam, rekan Firda. Tidak ada batasan dari rekan PLN yang akan membayar ganti rugi di tahun kapan, rekan Firda. Bayu, lantas bagaimana terkait lahan warga yang diganti rugi itu nantinya akan digunakan untuk apa oleh pihak-pihak terkait? Ya, rekan Firda, sebenarnya lahan tersebut hanya dilewati batas kabel saja, rekan Firda. Tidak ada tower ataupun apa, sehingga mereka tidak diperkenankan untuk melintas di tempat tersebut. Ini dikhawatirkan membahayakan bagi warga setempat ketika akan melintas, karena PLN tersebut dibangun jaringan sukat atau SUTT. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Anung Bayuardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Permintaan Gubernur Papua Lukas NMB kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga ternyata mendapatkan respon positif dari kalangan pejabat. Satu di antaranya yakni Wakil Ketua 3 DPR Papua, Julianus Rumbairusi, yang mengatakan DPR Papua sangatlah mendukung atas permintaan Gubernur Lukas NMB ke Presiden Joko Widodo tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Calvin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Calvin. Halo Firda dan juga Tribunas. Calvin, bisa Anda jelaskan yang dimaksud tindakan konkret oleh Wakil Ketua 3 DPR Papua, Julianus Rumbairusi tersebut seperti apa informasinya? Baik Firda, yang dimaksud dengan Wakil Ketua 3 DPR Papua, Julianus Rumbairusi sendiri ini untuk bisa menjadikan Provinsi Papua menjadi provinsi olahraga ini harus perlu adanya tindakan-tindakan konkret yang dimana perlu dilakukan lebih lanjut oleh pemerintah Provinsi Papua sendiri, seperti dalam bentuk event-event atau event-event lokal ataupun nasional, bahkan bentuk event-event internasional lainnya. Demikian. Calvin, selain tindakan konkret begitu, apa yang kemudian Julianus harapkan untuk kedepannya dari Papua ini yang menjadi nantinya sebagai provinsi olahraga? Baik, Firda. Yang dia harapkan sendiri dari dirinya untuk kedepannya untuk bisa menjadi provinsi olahraga, Papua menjadi provinsi olahraga ini agar bisa untuk memperhatikan terus dan meningkatkan terus dunia olahraga khususnya di Provinsi Papua usai pelaksanaan event PON 20 dan Peparnas
16 ini sendiri. Demikian. Gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Kelvin, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Kelvin juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Ketua 3 DPR Papua, Julianus Rumbairusi. Berikut liputannya untuk Anda. Kan Pak Gubernur sampaikan bahwa Provinsi Papua akan menjadi provinsi olahraga nih. Bagaimana tanggapan DPR sendiri? Ya, kita sambut dengan baik. Kami harap ya segera setelah itu ada tindakan-tindakan konkret ya. Artinya perencanaan, ada kejuaraan, ada apa yang kita sama-sama dorong secepatnya supaya apa yang menjadi mimpi Pak Gubernur itu bisa terwujud. Karena mengingat juga kan karena venue-venue yang sangat luar biasa. Begitu. Jadi ini venue-venue yang luar biasa ini juga tidak menjadi venue-venue yang pasca pelaksanaan PON dan Peparnas lantas begitu saja menjadi barang-barang usang yang tidak berguna begitu. Jadi ya kita harap dengan begitu maka venue-venue ini akan tetap bisa digunakan, baik untuk event-event lokal di sini, tapi kita harap ada event-event regional maupun internasional kalau perlu, supaya venue-venue ini karena kelasnya internasional ya pantas saja kalau kita Papua mau menjual ini untuk dipakai. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.